از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali dapat menjumpai Anda dalam program Lafaz Al-Masih, yang mana dalam program ini kita akan mengupas sabda-sabda dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam Al-Qadiani, yakni Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam, yang termaktub di dalam kitab Malfuzat. Dan dalam kesempatan yang baik ini, kita akan mengupas suatu tema yang sangat relevan, yang sangat baik. Tentunya juga ini menyambung daripada episode sebelumnya, yakni berkenaan dengan mendidik anak. Dan dalam kesempatan ini juga kita telah kedatangan tamu istimewa kita, yakni Bapak Maulana Dili Sadili Fadol Ahmad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan langsung saja berbincang dengan beliau berkenaan dengan mendidik anak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali Pak berkenaan bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak keturunan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi. Di episode yang lalu saya sudah pernah menjelaskan di mana Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, seorang yang penaik darah di antara kalian tidak pantas, tidak layak untuk menjadi seorang pendidik bagi anak-anaknya. Yeah. Jadi artinya beliau menekankan ke arah kesabaran, kelembutan, kasih sayang, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat doa. Yeah. Dan insya Allah di akhir nanti kita akan belajar di mana beliau mengajarkan sebuah doa yang sangat indah sekali, dan hari ini doa ini sudah menjelma, Yeah. terrealisasikan dalam wujud-wujud yang sangat luar biasa. Hari ini kita rasakan gitu. Ya, salah satunya beliau kan berdoa untuk diri beliau sendiri agar diberikan kekuatan, kemampuan Allah SWT. Kita tahu beliau itu utusan Tuhan, tapi ternyata beliau berdoa dengan sangat serius kepada Allah Ta'ala agar beliau dijadikan wujud yang senantiasa patuh dan taat terhadap perintah-perintahnya. Yang kedua, beliau selalu menganjurkan berdoa untuk istri-istri beliau agar istri-istrinya bisa melahirkan anak-anak yang super di masa yang akan datang. Yang ketiga, beliau berdoa untuk para sahabat beliau agar mereka ini menjadi orang-orang yang konsisten dalam keimanan dan pelaksanaan imannya itu. Nah, yang terakhir beliau berdoakan untuk seluruhnya, seluruh anggota jemaat dan seluruh manusia di dunia ini agar menjadi orang-orang baik, karena mereka itu ikut berperan, kebaikan mereka itu ikut andil besar dalam membentuk karakter setiap putra-putri Ahmadiyah yang akan datang. Baik. Nah Pak, selanjutnya nih Pak, di era sekarang ini tentu membangun hubungan yang baik antara anak dan orang tua itu sangat penting sekali, karena banyak sekali keluarga yang baik anak maupun orang tua itu tidak memiliki hubungan yang baik. Mereka seolah-olah memiliki dunianya masing-masing, ya hidup di kamar masing-masing, sibuk dengan gadgetnya masing-masing sampai lupa sama keluarganya sendiri. Nah, bagaimana nih Pak pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak, dan apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang baik antara anak dengan orang tua ini Pak? Iya. Jadi yang pertama, harus ada komunikasi yang intens antara anak dan orang tua. Jadi jangan sekali-kali setiap orang tua membiarkan anaknya beraktivitas asik dengan aktivitas sendiri. Jadi harus ada controlling, harus ada mentoring, harus ada pengawasan yang cukup luar biasa dari orang tuanya. Kenapa? Apa yang didapat anak di sekolah, di lingkungan, di teman, di dan lain-lain itu pasti akan dia bawa ke rumahnya. Nah, itulah makanya peran orang tua di sini untuk selalu bertanya. Tapi tentu ketika orang tua memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, kalau bahasa sekarang itu jangan kepo gitu ya. Jangan selalu seolah-olah kamu dari mana, apa yang dilakukan, dengan siapa. Nah, itu kan membuat anak ilfil,
Iya. kepada orang tuanya. Jadi dengan bahasa orang tua, dengan bahasa. Nah, makanya tadi orang tua ini harus memang sebenarnya landasan utamanya dia harus menjadi orang-orang yang patuh dan taat terhadap ajaran agama. Iya. Karena agama mengajarkan. Agama itulah yang sebenarnya akan membentuk kita. Dan ajaran agama itu yang sebenarnya akan kita transferkan kepada anak-anak. Seperti apa kita berlemah lembut, berkasih sayang, berkomunikasi yang baik terhadap anak-anaknya. Jangan selalu menyalahkan. Iya. Yang sementara kan kebanyakan orang tua itu hanya bisa menyalahkan, Iya, tapi tidak memberikan solusi. Iya, betul. Kalau ada punya anak dua, biasanya suka membanding-bandingkan. Nah, itu Pak. Si kakak mah dulu ketika seperti ini tidak seperti kamu. Nah, itu hal yang sangat-sangat negatif bagi anak-anak. Applause, berikanlah pujian, tapi yang lu tulus, jangan dibuat-buat. Karena kan ada orang yang pugu memang tidak prestasi, dianggapnya kan gitu ya, kan ada sebuah kebohongan. Jadi artinya Masih Maud selalu memperlakukan anak-anaknya tadi. Dihargailah apa yang dia lakukan. Tapi ketika ada sesuatu yang menyimpang, beliau ingatkan. Gitu. Selalu mengingatkan bahwa harusnya seperti ini. Coba adik perhatikan kalau ini gimana. Jadi dibandingkan yang jelek dan buruk itu, kalau kamu lakukan ini apa hasilnya. Kalau misalnya kamu dicubit, sakit nggak sakit. Kalau nyubit online juga kan sakit. Jadi mesti ada contoh yang real yang bisa mereka pahami. Tapi pengawasan itu penting. Sebagai mentor orang tua harus dijalankan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri juga kan disebutkan, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Jadi diri kamu sendiri dulu nih, terutama nih sosok bapak nih biasanya harusnya nih, dia kan jadi panutan di keluarga, tentu harus memberikan, dia bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian bisa melindungi anak keturunannya, istrinya, anak keturunannya dan sebagainya. Jadi orang tua tentu harus nih tanggung jawab bapaknya dulu nih terutama. Ya seperti itu, baru kemudian menjaga anak keturunannya dari api neraka. Nah kemudian Pak nih, mengapa penting nih Pak mendidik anak itu dengan nilai-nilai spiritual dan keagamaan sejak dini, dan bagaimana cara mengembangkan kecintaan anak terhadap agama dan Tuhan? Iya, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Jadi rupanya Islam itu step yang paling dasar untuk membentuk karakter anak yang soleh-soleha itu. Ya tadi kan kita dibekali bahwa kita ini orang beragama. Kenapa harus agama? Karena agama itu manhajul hayyah. Ini adalah manhaj, jalan hidup manusia. Agama itu sesuatu yang berjalan sesuai, cocok dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itulah agama jadi landasannya. Nah, Islam sebagai agama yang paripurna mengajarkan dari semenjak dia dilahirkan agar menjadi anak-anak yang soleh itu, ketika lahir pertama disunahkan oleh Rasulullah kan, azankan telinga sebelah kanan, ikomatkan telinga sebelah kiri. Kalau orang-orang dunia mikirnya ngapain juga diazankan, anak kan belum akan ngerti juga. Ternyata itu adalah rekaman pertama yang akan tercatat kuat di dalam limbiknya, otak kecilnya. Karena kita tahu sekarang, ternyata peran otak kecil itu sangat-sangat urgen. Ketika otak besarnya tidak berfungsi, lagi ngedrop di luar kesadarannya, maka kan otak kecil yang akan berfungsi. Nah, otak kecil itu kan CPU yang merekam semua aktivitas yang didengar, yang dilihat itu di sini disimpannya. Makanya dari rekaman pertama itu kan kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa azan dulu yang kanan? Azan itu kan 4 kali ucapannya. Artinya apa? Nasihat itu harus sering. Nggak boleh 1-2 kali, mesti sering nasihat itu. Itu fadzakir, nasihatilah. Inna fa'atil dzikra, sungguh itu sangat bermanfaat. Nah, sebelah kiri qomat. Jadi rekaman pertama anak itu sudah kalimat-kalimat thayyibah itu. Ini basic pertama tuh anak untuk soleh itu. Nah, berikut meningkat sedikit saja, meningkat 7 hari kemudian oleh Rasulullah disunahkan agar anak itu diakikahkan. Artinya kan memotong. Yang dipotong apa? Bukan kepalanya. Yang dipotong rambutnya, yang dipotong hewan kurban. Sejatinya apa? Kenapa di Islam diajarkan sunnah muakkad yang namanya akikah? Ternyata falsafah yang paling dalam dari pelaksanaan akikah adalah untuk untuk menghilangkan seluruh sifat-sifat hewan di dalam diri anak itu.
Kenapa demikian? Karena Rasul pernah bersabda kan, al insanu hayawanun natik. Iya. Sejatinya manusia itu hewan, lebihnya bisa ngomong doang. Nah kalau manusia hanya ngomong doang ya burung beo juga bisa, gitu. Jadi ternyata dari dasar inilah oleh Rasulullah potong pertama dengan apa? Hewan itu dipotong, dikorbankan dulu. Kenapa rambut? Rambut ini mahkota bagi seseorang. Hari ini mahal banget, apalagi perempuan. Yang namanya perempuan kan mesti ada perawatan, pedicure, manicure, macam-macam gitu. Iya. Dan itu mahal luar biasa. Nah itu ujungnya apa? Di mahkota rambutnya. Nah dari awal dibiasakan anak untuk berkorban dulu kepada Tuhan lewat apa? Sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Potong dulu rambutnya. Sembelih hewan kurban. Untuk apa? Kenapa hewan? Tadi sifat-sifat hewaninya. Ternyata benar kan Mas Simbol menjelaskan dalam buku Falsafah Ajaran Islam itu. Jadi manusia itu akan mengalami 3 fase. Fase tabi'i. Tabi'i itu alaminya. Seperti hewan persis. Apa buktinya? Apa yang dipegang oleh bayi pasti itu akan masuk di mulut. Mulut dianggap gudang. Apapun yang dia pegang pasti masuk di mulutnya. Iya. Karena dia tidak tahu apa yang itu kan gitu. Jadi dalam kondisi semacam itu perlu pendidikan yang sangat-sangat penting adalah tadi ajaran agama. Nah, Islam mengajarkan itu dari awal. Pertama tadi kalimah-kalimah thayyibah sebagai rekaman utama dan pertamanya. Yang kedua sifat-sifatnya nanti dipotong hewaninya itu sehingga apa? Nanti ketika kita memberikan arahan, nasihat, pendidikan sudah bukan hewan lagi yang dididik, sudah jadi manusia gitu. Dengan cara tadi potong itunya. Gitu. Nah itu yang pertama. Makanya kenapa mesti agama? Karena memang agama itu kalau diurut ya, kalau di dunia itu ada kebaikan, maka puncak dan segala puncak kebaikan adalah ajaran agama. Ajaran agama. Itu. Nah Pak, selanjutnya nih Pak ya, dalam mendidik anak, terutama ya dalam beribadah tuh kadang susah Pak ya. Apalagi anak-anak kecil ketika kita mau mengajarkan sholat, misalkan subuh misalkan. Ayo nak, sholat subuh susah banget bangunnya kan. Mungkin ada orang tua yang ibunya yang bilang masih capek kali, berat seperti itu. Nah dari situ bagaimana nih Pak cara mengajarkan anak untuk melakukan ibadah secara benar dan konsisten? Dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses ini dan bagaimana cara mengatasinya itu? Ya, ini banyak sekali curhatan dari kaum bapak, kaum ibu ya. Apalagi sebagai seorang mubaligh, bagaimana anak saya Pak? Sebenarnya tadi kuncinya memang dari awal 0 sampai 12 tahun. Iya. Kuncinya itu. Saya tanya, ketika Bapak umur-umur ini, apa yang Bapak lakukan terhadap anak? Seperti, oh iya. Jadi Bapak hari ini akan mendulang angin. Karena anak Bapak sudah gede. Ya perang dunia lah. Iya. Kalau hari ini sudah jadi hudam, dibangunkan subuh, yang ada apa? Teriak dia. Apalagi disiram dengan air. Iya. Kan gitu. Jadi dari awal memang kita yang harus jadi teladan. Kalau kita ngajak tahajud, kita yang sudah duluan bangun tahajud. Dan tadi semua yang bisa lakukan ini tanpa ada bantuan Allah Ta'ala itu mustahil. Iya. Maka Masih Muhammad itu menekan apa? Doa. Orang itu tuh sebanyak berdoa. Bahkan nyaris sebelum misalnya maaf ya, para LI yang masih belum menikah, hudam menikah, perbanyaklah doa Rabbana hablam min azwajina itu dari sekarang. Iya. Itu akan memperkuat. Bukan nanti sudah menikah, sudah punya anak, itu sudah terlambat. Doa itu sekarang sebenarnya. Ibrahim berdoanya kan sebelum suami dilahirkan. Iya, betul. Doanya 4.000 tahun bayangkan. Butuh beribu-ribu tahun supaya terkabul 4.000 itu tahun doanya. Jauh sebelum beliau dilahirkan. Rabbana wa asfir ya Allah, jangkitkan orang ini. Jadikanlah mereka orang Rabbana hablan azwajin wa dzurriyyatina. Itu kan jauh hari. Iya, doakannya itu. Jadi ternyata orang tua, kuncinya gini, orang tua harus lebih kuat jalinan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Kenapa? Yang akan mengubah, membolak-balikan hati manusia di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sorib kulubana, bengkokkan, palingkanlah hati mereka ke arah ketaatan, ala ta'atika, terhadap ketaatan terhadap Engkau ya Allah. Kalau orang tuanya tidak pernah berdoa, berharap dengan ilmunya, dia ahli psikolog, dia seorang insinyur, dia seorang dosen apa. Kalau hanya itu yang diandalkan, ya dia hanya bisa beretorika, tapi tidak akan berbekas terhadap itu. Kenapa? Yang dibutuhkan kan contoh, teladan. Betul.
Tetapi tadi Mazmur mengajarkan apa? Dengan kelembutan dan kesabaran. Hari ini belum bangun. Oke, Allah sedang uji kesabaran kita. Besok sentuh lagi, nak bangun. Mari dengan papa, ayo. Besok lagi, nak bangun. Selalu lama, sesuatu yang diulang-ulang. Jangankan yang benar, yang salah pun akan jadi produk hukum. Apalagi yang sesuatu yang benar, diulang terus itu akan menjadi sesuatu itu. Gitu. Intinya jangan pernah lelah orang tua untuk terus mengajak dan mengingatkan. Sambil dirinya memperbaiki diri, kembali kepada Tuhan, sejauh mana dia kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi terus. Jadi kalau sekarang itu ya wajar lah kita saja dengan Allah Ta'ala asal-asalan gitu. Makanya Nabi lah sebagai teladan yang paling utama. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengajarkan anak-anaknya, tidak pernah ada kata-kata keras, tidak pernah ada hentakan. Tapi kenapa bisa taat seperti itu? Jadi kelembutan hati beliau, kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang membuat diperlukan sekali itu Pak, kesabaran itu. Bahkan saya juga teringat sabda daripada Huzur keempat itu Pak. Bagi seorang anak mungkin dibutuhkan 40 kali orang tua melakukan kebaikan baru sang anak tuh mengikuti satu contoh. betul. Tapi ketika orang tua melakukan satu contoh buruk, maka sang anak bisa 40 kali lebih Lebih dahsyat. melakukan keburukan yang semacam itu. Jadi betul-betul contoh teladan orang tua itu betul-betul harus berulang dan jangan pernah bosan untuk terus mengingatkan anak itu Pak ya. Nah Pak, bagaimana nih Pak cara membangun hubungan yang baik antara anak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cara memperkuatnya seiring dengan bertambahnya usia sang anak itu Pak? Nah, secara formal kan gini, ada lembaga pendidikan formal ya. Yeah. Hari ini orang tua bangga ketika anak-anaknya masuk di sekolah-sekolah favorit tapi dunia, yang hanya sibuk dengan urusan-urusan matematika, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Sementara lupa, lalai dengan bagaimana bisakah dia baca Quran. Nah itu yang kadang-kadang terlupakan orang tua. Anak tidak bisa bahasa Inggris, gelisah orang tuanya. Yeah. Anak-anak tidak bisa calistung, baca terus dihitung, mereka gelisah banget. Bangga ketika anak juara calistung di umur-umur sekian. Yeah. Tapi tidak bangga, tidak menjadi sebuah kesedihan ketika anak-anaknya tidak bisa baca sholat, tidak belajar ngaji. Jadi kepedulian itu harus, dari awal-awal harus itu. Artinya apa? Nah kalau kita mengajari anak ngaji, ya bapaknya harus bisa ngaji. Kan gitu. Nah, kalau ditanya gimana ceritanya nanti kan. Jadi artinya tadi, memang fokusnya ke orang tua dulu. Cara membawa mereka kepada ajaran agama, maka yang pertama orang tua harus paham dulu tentang agamanya. Faqih fiddin, dia harus paham tentang agama itu orang tua. Utamanya ibu yang lebih dekat dengan mereka setiap hari. Tapi komunikasi tadi orang tua, ayah yang harus terus jalan komunikasi dengan anak-anaknya. Tiap hari itu mesti nyempatkan tuh. Datang sekolah, nak gimana hari ini? Kamu dapat apa di sekolah? Terus apa kesulitan kamu? Apa kira-kira kamu pemecahannya? Kamu bisa enggak? Siapa teman kamu? Itu harus sering komunikasi seperti itu. Jadi ada perhatian khusus dari seorang orang tua terhadap anak-anaknya dengan cara yang sangat lembut. Gitu. Kalau misalnya kan datang-datang anak nangis, misalnya ada satu, bukan ditanya malah dimarahin. Cemen kamu. Kan gitu. Gitu aja menangis gitu. Masa begitu kita tidak bisa? Memang tidak bisa gitu. Dan memang tidak bisa. Jadi perlu seni, memang ada seni khusus dari orang tua. Agak hanya metode ini kan baru retorika ya. Ya saya punya anak 4. Ya saya bukan tidak percaya, bukan. Tapi saya konsisten dengan apa yang Masih mau dikatakan, bahwa Khalifah mengatakan bahwa mereka harus belajar Quran itu harus oleh orang-orang Ahmadi. Maka saya betul-betul anak-anak saya belajar bisa Quran, saya ngajarinya. Sampai sekarang itu dari kecil kan memang saya arahkan. Saya izinkan kamu bermain apapun, silakan. Anak saya suka main bola, silakan. Yang pertama harus kamu ingat, jam sekian kamu harus ada di sini belajar Quran. Kalau tidak, sampai kapanpun saya tidak akan izinkan. Apapun. Ternyata itu membekas. Dia sedang main di mana saja, dengan siapa saja. Ketika saya teriak, jamnya sudah dia tahu, oh ini waktu ngaji, dia lari itu. Langsung pulang, ngaji dulu. Daripada nanti besok dia bisa main bola kan. Nah, jadi betul kan tadi bahwa konsisten terhadap aturan, konsisten terhadap rutinitas, itu jangan sama sekali diabaikan itu. Mesti konsisten itu. Jadi untuk ngajari anak belajar agama yang baik,
ya tentu orang tuanya seorang yang beragama yang baik. Dia harus banyak paham. Iya, betul, Pak. Itu umur sekian dia harus ini. Kenapa masih kecil? Memang tadi kalau dari bahasa Imam Al-Ghazali itu kan tarbiyatul aulad qabla wilad itu kan kecilnya unik gitu. Bagaimana cara ngajari anak belum dilahirkan? Rupanya gerakan, sifat, kebiasaan ibu ketika melahirkan itu ternyata akan berbekas. Kan banyak yang hasil survei membuktikan ketika anak-anak masih kecil setiap hari ditempelkan lantunan ayat kursi Quran yang MP3 itu di perutnya. Betul, betul. Ternyata banyak anak-anak yang susah jadi hafiz Quran. Rupanya memorinya juga sudah mulai bereaksi. Jadi Allah tidak pernah salah. Agama tidak pernah salah. Cuman kita biasanya mengkoreksikan otak kita. Wah, masa sih? Gitu. Padahal agama itu pasti benar. Gitu. Nah, Pak, terakhir nih, Pak. Apa nih, Pak, tanda-tanda bahwa anak kita itu memiliki ketakwaan dan kecerdasan spiritual yang baik? Dan bagaimana cara melihat dan mengukurnya, serta bagaimana cara membantu anak untuk mengembangkannya lebih lanjut? Iya. Jadi sebenarnya mudah dilihat tanda-tanda anak yang sudah mulai spiritualnya bagus. Iya, bagus ya. Dia tahu waktu-waktunya sholat. Ya. Jadi ketika zuhur dia sudah tahu tuh. Dia langsung bawa sajadah sendiri, dia berangkat air wudhu sendiri tanpa dia ini. Sudah tanda-tanda itu bahwa anak itu sudah mulai itu terbentuk karakternya ke arah spiritual yang baik. Waktunya baca Quran. Ketika ada kegiatan di masjid, dia selalu senang datang ke masjid. Ketika ada kegiatan selalu hadir walaupun masih anak. Kadang-kadang kan mereka juga terhambat oleh aturan-aturan baku yang kadang-kadang menyesatkan gitu ya. Biasanya gini, ada anak yang tidak berani datang ke masjid karena melihat orang tua ketika dia masjid, lari dia. Jadi kan dia sudah tahu bahwa isyarat bahwa tidak boleh datang ke masjid. Iya. Padahal kalau bahasa Rasulullah kan teriakan mereka itu, kata Allah kan itu adalah senandungnya para malaikat. Harus dimanage harusnya. Mereka itu saat-saatnya itu mengeksplor apa yang mereka lihat, mereka dengar. Itu saatnya. Nah, bagaimana orang tua? Nah, orang tua memanage. Tidak boleh menghalangi datang ke masjid. Jadi kalau supaya tidak ribut, huzur kan sangat luar biasa di London. Ada ruangan khusus untuk mengarahkan mereka. Di kita ada hudam, sekretaris atfal kan ada. Harusnya itulah berfungsi. Nasihat berfungsi untuk mengarahkan mereka. Jangan anak dilarang datang ke masjid. Betul. Karena kalau sudah terbentuk mereka datang sendiri itu. Iya. Datang sendiri, Pak, ada di masjid ada apa? Bahkan nanya, ada kegiatan apa? KPA kapan? Iya. Ada kerinduan KPA, ada kerinduan ikut jalsa, ada kerinduan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya di masjid. Itu tanda-tandanya. Nah, ini tidak serta-merta. Saya kata tadi, ini perlu contoh, perlu didikan, perlu tarbiyat yang memang dari awal. Itu tadi membiasakan orang tuanya. Anak-anak yang dibiasakan datang ke masjid orang tuanya. Saya perhatikan 90% ada anak itu sampai hudam muncul. Memorinya betul-betul ingat usia dulu Pak ini. Bahkan ada seorang ibu yang sudah menikah dengan gaya tapi beat, sudah lama gitu ya. Bahkan dia pun nyaris lost generasi. Tapi begitu saya datangi, cerita seluruhnya. Saya pernah KPA di sini dulu. Jadi ada kerinduan. Ada kerinduan. Hanya tadi tertahan oleh kehidupan dunia mereka. Tapi kerinduan itu ada, ternyata membekas. Gitu. Itu sebagai tanda-tanda bahwa anak-anak itu sudah tumbuh rasa karakter kesolehannya sudah tumbuh. Akibat dari cepat tanggapnya seorang orang tua memanfaatkan momentum, tidak terlambat. 0 sampai 12 tahun itu betul-betul eksklusif betul. Itu yang harus di-push banget oleh orang tua. Sehingga insya Allah kesananya itu sudah tinggal moles. Iya. Tinggal mengarahkan aja. Baik Pak, menarik sekali pembicaraan kita berkenaan dengan mendidik anak ini. Mungkin masih banyak orang-orang yang memiliki pertanyaan di luar sana. Aduh gimana ini anak saya dan sebagainya. Baik, menarik sekali Pak pembicaraan kita berkenaan dengan mendidik anak ini. Semoga kita semua dapat menarik faedah-faedah yang banyak ini. Dan terima kasih kepada Bapak Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad yang telah memberikan
wawasan yang sangat berharga ini dalam session kita kali ini. Dan dalam acara ini kita juga telah membahas tentang pentingnya mendidik anak, dan dari diskusi ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa pendidikan anak dalam lingkungan yang beragam ini membutuhkan ketelitian, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai daripada keagamaan dan lain sebagainya. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan dan pencerahan tentang bagaimana kita seharusnya bisa mendidik, mentarbiyati anak keturunan kita dengan lebih baik, sehingga bisa menjadi generasi-generasi penerus bagi jemaat maupun generasi bagi bangsa yang sukses ke depannya. Demikian pembicaraan kita pada topik kali ini. Saya akhiri. Wa akhiru dawana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.